لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Itu biasanya diidentikan dengan suatu yang seram-seram ya. Orang kalau sudah bicara malam Jumat biasanya timbulnya adalah takut, seram, menakutkan, mengerikan, sesuatu yang sifatnya itu mistis, bahkan dikaitkan dengan sesuatu yang horor. Padahal tentunya kepercayaan ini tidak berdasar ya. Tidak ada dasarnya. Kalau dikaitkan dengan bahwa malam Jumat ini banyak misalkan ya setan keluar, itu nggak berdasar, karena memang yang namanya setan ini keluar kapanpun, tidak dijadwalkan setiap malam Jumat, karena mereka menggoda manusia itu ya setiap saat, bukan hanya di malam Jumat ya, bisa malam Kamis, bisa malam Sabtu, bisa malam Minggu, malam Senin, malam dan seterusnya. Tidak dijadwalkan setiap malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa malam Jumat ini malam yang angker, malam yang menakutkan, ini tentu kepercayaan yang sangat keliru. Mereka, iblis dan setan itu akan menggoda kita setiap saat dan kapanpun. Tidak ada jadwalnya setiap hari Jumat. Malah sebaliknya, Jumat adalah hari yang paling mulia. Jumat adalah hari yang paling mulia, hari rayanya umat Islam. Di dalam Islam kita punya dua hari raya ya. Ada hari raya yang sifatnya tahunan, ada hari raya yang sifatnya mingguan atau pekanan. Kalau hari raya itu yang sifatnya tahunan, itu namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari itu kita diharamkan melaksanakan puasa, karena itu hari gembiranya umat Islam, hari rayanya umat Islam. Jadi di hari raya itu semuanya harus dalam kondisi senang ya, happy, tidak ada yang lapar. Yang kedua, ada hari raya yang sifatnya pekanan atau mingguan, yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Cuma tidak sebesar, tidak seagung Idul Fitri dan Idul Adha. Namun di hari itu, walaupun tidak diharamkan berpuasa, tapi orang sudah dihukumkan makruh apabila berpuasa pada hari Jumat, kalau memang sebelumnya dia tidak berpuasa atau tidak di hari yang keduanya, yang ketiganya misalkan ya. Jadi makruh puasa sunnah di hari Jumat, kecuali memang ada nazar ya. Kalau sudah nazar sih namanya wajib, bukan lagi puasa sunnah. Ramadan kita ketemu puasa di hari Jumat, yang nggak jadi masalah, itu puasa wajib. Jadi kalau puasanya sudah dihukumkan wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qadha ya, ada puasa kafarat. Itu kalau ketemunya di hari Jumat, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau puasa yang sunnah ya, satu hari dan kita mengkhususkan di hari Jumat, itu tidak boleh ya, dihukum makruh, kecuali kita misalkan di Ayyamul Bid ada 3 hari ya, 3 hari kita berpuasa ya, misalkan 14, 15, 16. 16-nya misalkan ketemunya hari Jumat, itu nggak jadi soal. Berarti ada puasa di hari yang sebelumnya dan ada puasa di hari yang sesudahnya. Jadi kalau kita berpuasa di hari Jumat itu sebaiknya jangan. Kenapa? Itu hari
gembiranya umat Islam, hari rayanya umat Islam. Jadi Jumat adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ibadahnya orang di hari Jumat dengan di hari yang lain nilainya berbeda. Bahkan di hari Jumat doa-doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa di hari Jumat dengan doa di hari lain nilainya berbeda. Kemungkinan dikabulkannya besar kalau kita berdoa di hari Jumat, apalagi di malam Jumat. Karena sebaik-baiknya doa itu kan yang dipanjatkan ketika malam hari itu, ya. Malam hari. Nah, apalagi di malam hari, harinya hari Jumat, itu sangat bagus. Sehingga kita dianjurkan membaca surat Yasin, membaca surah Al-Kahfi, ya, di malam Jumatnya. Kenapa? Itu malam mulia. Besoknya adalah hari mulia, maka malamnya sudah termasuk malam yang mulia. Bahkan ada sebagian hadis yang mengatakan, man qara'a surah Yasin, siapa orang yang membaca surat Yasin fi lailati, di malam al-jumu'ati, malam Jumat, ghufira lahu, dia insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Walaupun sebagian ada yang mendoifkan hadis ini, ya, tetapi paling tidak hadis ini bisa jadikan kita sebagai motivasi, ya, bahwa malam Jumat ini malam yang sangat bagus untuk beribadah, terutama membaca Al-Quran. Ya, tidak hanya surat Yasin, ya, Al-Baqarah silakan, Al-Mulk silakan, Waqiah silakan, bahkan Al-Kahfi, ya. Ini ayat-ayat pilihan yang akan sangat tepat, yang kalau kita baca di malam Jumat insya Allah dosa kita akan diampuni. Jadi kalau satu amalan yang nilainya besar, bahkan kalau diamalkan bisa terhapusnya satu dosa, ya tentu setan gak mau. Iblis tidak terima kalau dosa kita diampuni oleh Allah. Maka dihembus-hembuskanlah bahwa Jumat itu malam yang angker, malam Jumat malam yang tidak baik, malam Jumat malam yang menakutkan, setan pada keluar. Ini mitos yang tidak perlu kita yakini, bahwa sekali lagi yang namanya setan keluar di malam kapanpun, tiap malam, bukan tiap malam, tiap hari. Mereka berkeliling dunia menggoda kita agar tidak mau melaksanakan ibadah. Hanya memang karena Jumat ini malam yang mulia, malam pengampunan dosa, malam di mana ibadah kita akan diperbesar nilai pahalanya, maka kalau seumpama, ya, kalau seumpama mitos itu benar, umpama bahwa malam Jumat adalah malam di mana setan pada keluar, seandainya mitos ini benar, ya tentu sangat masuk akal. Sebab kenapa? Malam Jumat malam yang mulia, malam pengampunan, yang membaca Al-Quran diampuni dosanya, maka tentu setan di malam Jumat mereka akan lebih memaksimalkan bekerja untuk menghalangi kita melaksanakan ibadah. Mereka akan mengkuatkan tenaga, lebih merapatkan barisan untuk menggoyahkan iman kita, menghancurkan dan menghalangi ibadah kita, sehingga di hari Jumat kita nggak mendapatkan keutamaan. Jadi betul kalau seumpama, ya, mitos itu adalah benar, tentu masuk akal bahwa malam Jumat itu malam yang setan pada keluar. Tetapi sekali lagi, itu mitos yang tidak bisa dibenarkan, karena setan itu menggoda kita setiap hari, setiap waktu, tidak ada jadwalnya setiap malam Jumat. Sebaliknya malam Jumat malam yang mulia, ya, kita hidupkan malam Jumat ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tahajud, memperbanyak sedekah. Kenapa? Itu hari yang istimewa. Bahkan hadis yang sering disampaikan oleh Muraqi ketika hari Jumat, ya, ini sangat hadis yang sangat banyak kita dengar, bahwa inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa izzul muslimin, bahwa Jumat adalah rajanya hari, wa hajjul fuqara, hajinya
kaum-kaum fakir. Wa izzul muslimin, dan Jumat merupakan kemenangan, keberuntungan untuk orang-orang muslim. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah diberikan kita hari Jumat, hari yang sangat istimewa. Dianggapnya itu yaumul hajjul fuqara, hari untuk berhajinya kaum-kaum fakir. Artinya kaum fakir, orang yang tidak mampu, orang yang barangkali ekonominya di bawah menengah ya, jika dia ingin melaksanakan ibadah haji tidak mampu, ada hari yang dia kalau dipergunakan untuk beribadah, dia bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji. Wa izzul muslimin, dan itu merupakan keberuntungan, kemenangan untuk orang-orang muslim. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa khairu yaumin, hari Jumat adalah hari yang sangat bagus. Tola'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, matahari pertama kali bersinar yaitu hari Jumat. Matahari pertama kali muncul terbit yaitu di hari Jumat. Jadi pertama kali Allah menciptakan matahari, yang kemudian matahari itu bersinar menerangi alam ini, yaumul jumu'ah, itu di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, dan di hari Jumat juga Adam diciptakan. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat. Wa fihi uhbita, kemudian Nabi Adam pun diturunkan di permukaan bumi ini, diusir dari sorga karena kesalahan dia memakan buah khuldi. Diturunkan di alam dunia ini pun di hari Jumat. Wa fihi tiba alaihi, dia pun bertaubat di hari Jumat pula. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat, diturunkan di permukaan bumi di hari Jumat, dia bertaubat pun di hari Jumat. Wa fihi mata, dan dia meninggal pun di hari Jumat. Maka ini hari yang bersejarah sebetulnya. Nabi Adam dilahirkan, Nabi Adam diturunkan di permukaan bumi, Nabi Adam diterima taubatnya, dan Nabi Adam meninggal dunia itu di hari Jumat. Kemudian wa fihi ya taqumus saah, bahwa Jumat merupakan hari di mana akan datangnya hari kiamat. Subhanallah ya. Taqumus saah, hari di mana akan terjadinya kiamat. Jadi matahari pertama kali diciptakan oleh Allah, alam ini ada dimulai hari Jumat, alam ini dihancurkan oleh Allah pun pada hari Jumat. Jadi kiamat terjadi nanti itu adalah harinya hari Jumat. Kalau kemudian pertanyaannya Jumat kapan? Ini yang rahasia, hanya Allah yang tahu. Mungkin Jumat besok, mungkin Jumat minggu depan, mungkin Jumat tahun depan, mungkin Jumat 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan kiamat akan datang. Yang jelas kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Itu sebabnya di hari Jumat kita hanya banyak-banyak tadarru. Di Jumat ini kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah, banyak zikrullah, banyak istighfar kepada Allah. Karena ini merupakan hari yang istimewa. Permulaan hari ketika pertama kali alam diciptakan, dan akan menjadi hari terakhir ketika alam ini akan dihancurkan. Nah, kita harus hati-hati, siapa tahu misalkan ya kiamat itu Jumat depan, ya itu kekuasaan Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ya memang ya, di dunia ini masih banyak orang yang menyembah kepada Allah, masih banyak orang yang menyebut nama-nama Allah, sehingga insya Allah kiamat masih agak jauh ya. Harinya Jumat, tapi Jumat kapan? Insya Allah Jumatnya masih jauh. Jadi Jumat ini malam yang sangat istimewa, dan satu-satunya hari di mana kita kaum muslimin melaksanakan ibadah, yakni hari Jumat,
sholat Jumat yaitu hari Jumat. Ada satu ibadah yang nilainya sangat besar, yakni melaksanakan sholat Jumat. Saking istimewanya ibadah sholat Jumat sampai-sampai orang yang berjualan bertepatan dengan dia melaksanakan sholat Jumat, maka jualannya tidak sah, jual belinya tidak sah, bahkan akan mengandung unsur dosa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati sholati yaumil jumu'ah, apabila wahai orang beriman, apabila sudah diseru kamu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya kau tinggalkan perdagangan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segeralah engkau untuk mengingat Allah dan tinggalkan semua perdagangan. Jadi apabila kau sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, idanu dia di sholat yaumil jumu'ah, jika sudah datang waktunya kau dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, hendaknya engkau segera untuk meninggalkan semua aktivitas. Kau mendekatkan diri kepada Allah dan kau tinggalkan perdagangan. Jadi orang yang berjualan, berdagang ketika bertepatan dengan dia melaksanakan sholat Jumat, maka perdagangannya menjadi sebuah yang mungkar, menjadi perbuatan yang munkar. Kenapa? Saat itu kita dipanggil oleh Allah. Nudia, kita dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah, segeralah engkau untuk mengingat Allah. Artinya adalah fas'au ila dzikrillah ini yang dimaksud adalah sholat Jumat ya. Yang dimaksud adalah segeralah kau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi hari yang istimewa yang kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Wadarul baik, dan tinggalkan yang namanya bentuk perdagangan ya, bentuk perniagaan, bentuk jual beli kau tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik ya jika kau mengetahuinya. Dan siapa orang yang datang ke masjid di hari Jumat melaksanakan sholat Jumat dan dia ambil di shaf yang paling terdepan, maka dia pulang dari sholat Jumat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan ya. Ini yang kita impi-impikan, terampuninya dosa kita. Jadi hari Jumat adalah hari yang paling istimewa untuk kita. Sehingga malam harinya memang ya, kalau paginya itu istimewa, ya malam harinya juga istimewa. Sehingga memang ada kepercayaan orang-orang dulu ya, orang zaman dahulu kala yang mungkin mereka imannya belum mantap bahwa malam Jumat ini malam yang memang ada kekuatan mistis katanya. Banyak orang-orang jahat yang dulu ketika beraksi ya, entah dia menyihir seseorang atau mensantet seseorang, itu katanya kekuatannya lebih dalam di hari Jumat, di malam Jumat. Ada sebagian juga berpendapat bahwa di malam Jumat itu arwah leluhur datang, tapi ini tidak perlu kita yakini betul ya, bahwa arwah itu akan datang setiap malam Jumat untuk ketemu para ahli warisnya ya. Walaupun ini tidak ada dalil yang kuat, tetapi ya tentu kita perlu introspeksi bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bisa datang, tapi itu tidak bisa jadikan pegangan yang kuat ya. Yang jelas, orang yang sudah meninggal dunia terkubur di alam barzah, apakah dia bisa melihat orang yang masih hidup? Bisa ya, kalau ini hadisnya ada ya. Ketika seorang berziarah kubur, datang dia di makam, maka orang yang ada di makam itu bisa melihat kedatangan orang yang ingin menziarahinya ya. Dia melihat semua orang tuanya yang meninggal, kemudian anaknya datang ke makam,
dia membawa bunga, dia mau kirim doa, maka sang orang tua yang sudah meninggal di alam kubur itu, ruhnya bisa melihat kedatangan keluarganya yang ingin menengoknya. Tapi kalau kemudian ruh itu pulang ke rumah, nah ini belum ada keterangan hadis atau dalil yang valid. Ya. Kalau toh ada, itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang jelas bahwa ketika kita kirim doa atau ziarah kubur, ya tidak harus di hari Jumatnya ya. Kita ziarah kubur kapanpun boleh. Jangan selalu mengincar setiap hari Jumat. Kapanpun kita boleh untuk berziarah kubur. Hari Kamis boleh, hari Sabtu boleh, hari Minggu boleh. Cuma hanya memang yang namanya Jumat ini hari yang sangat istimewa. Alangkah sangat baiknya kalau kita berziarah kubur di hari Jumat. Tetapi sekali lagi, terlepas dari semua itu, kita boleh berziarah kubur kapanpun, tidak harus di hari Jumat. Ya, jadi malam Jumat bukanlah malam yang angker. Ya. Malam Jumat bukanlah malam yang menakutkan. Malam Jumat bukanlah malam yang horor. Malam Jumat adalah malam yang mulia. Ya. Malam yang penuh dengan ampunan dosa. Malam di mana ibadah kita akan diberikan keistimewaan pahala yang lebih. Maka kita perbanyak membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Waqiah, surat Al-Mulk, dan surat-surat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Memperbanyak istighfar, memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, memperbanyak kita berzikir kepada Allah di malam Jumat. Kenapa? Itu malam yang istimewa. Sebagaimana malam Lailatul Qadar, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di malam itu kan. Karena apa? Lailatul Qadar adalah malam di mana kita akan diberikan ya, afirmasi, akan diperbanyak nilai ibadah kita ya, dikali menjadi 1000 bulan. Sehingga di malam Lailatul Qadar kita pun dianjurkan banyak beribadah. Maka malam Jumat pun sama, itu malam yang mulia, malam yang sangat istimewa, di mana doa akan dikabul oleh Allah. Maka di malam Jumat kita harus memperbanyak ibadah-ibadah tambahan. Sehingga kalau memang ada kemudian dihembuskan bahwa malam Jumat malam yang angker, ya wajar. Ya, umpama seandainya mitos ini adalah benar, seandainya itu wajar. Kenapa? Yang namanya setan itu selalu nggak mau kok kalau dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga dihembuskanlah dalam pemikiran kita, dalam hati kita, bahwa malam Jumat malam yang angker, malam yang horor, malam yang banyak setan keluar.